Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triawan Deni Bisono, NPI 1422000086. Di sini saya akan menyaksikan praktikum fluida saya. Saya akan share screen praktikum saya. Kata pengantar yaitu puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan berkah dan rahmat sehingga saya dapat menyelesaikan laporan praktikum fluida ini. Data-data di laporan ini diperoleh dari hasil pengamatan dan praktikum yang telah dilakukan. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Yainun Ahmad, Magister Teknik sebagai dosen pembimbing praktikum ini, yang telah membantu saya baik secara moral maupun materi, sehingga saya dapat menyelesaikan susunan laporan ini dengan tepat waktu. Semoga laporan praktikum fluida ini dapat bermanfaat, menambah wawasan pembaca dan bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan. Saya mengharapkan kritik dan saran bersifat membangun dari semua pihak, karena di dalam laporan ini tentunya masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Untuk bab pertama yaitu uji kerugian gesek aliran fluida dalam sistem perpipaan. Tujuan pengujian yaitu untuk mengetahui besarnya kerugian gesekan daripada aliran fluida dalam suatu perpipaan atau instansi pipa akibat tekanan gesek yang tertimbul pada pipa karena adanya viskositas fluida dan kekerasan permukaan bahan dari bahan pipa. Untuk alat uji kelengkapan yang pertama sistem perpipaan, yaitu instalasi pipa gesek. Instalasi pipa gesek terbuat dari pipa tembaga yang terdiri dari 4 lurus dengan diameter yang berbeda-beda, dengan jalak ukur tekanan tertentu. Sistem perpipaan ini dilengkapi dengan sambungan-sambungan pipa atau fitting dan katup-katup atau valves yang dilihat pada gambar instalasi pipa gesek. 2. Pompa. Pompa yang digunakan di dalam mendukung pelaksanaan percobaan di sini adalah 1. Unit pompa sentrifugal dengan kapasitas maksimum 6 meter persegi per jam. 3. Motor listrik digunakan untuk pergeseran pipa. Red motor listrik adalah sebagai berikut: daya 1, kW dan kecepatan 2900 rpm, voltase 220 volt atau 380 volt. Rotamer yaitu untuk menunjukkan kapasitas atau debit air yang dibutuhkan pada saat pengujian. Manometer untuk mengukur perbedaan tekanan air yang terjadi pada venturi. Jenis manometer yang dipakai adalah manometer air raksa. Pressure gauge atau pengukuran tekanan untuk mengukur tekanan yang terjadi masing-masing pipa yang diuji. Termometer yaitu berfungsi untuk mengukur suhu air pada melakukan percobaan. Dengan diketahuinya suhu air, maka di density atau massa jenis dan viskositas air dapat diketahui. Jenis termometer yang dipakai adalah jenis termometer air raksa biasa. Untuk bab 2, uji pompa sentrifugal. Tujuannya yaitu untuk mengetahui besarnya aliran volume atau debit aliran fluida dihasilkan oleh pompa dengan metode pengukuran yang menggunakan V-notch wear atau red blower wear. Dengan diketahui debit pompa Q, maka dapat diketahui variabel-variabel yang dari pompa tersebut, yaitu head pompa atau H, hydraulic, WHP, daya pompa N, efisien pompa Q, dan NPSH pompa. Samping itu dapat pula diperoleh karakteristik kerja pompa sepertinya H, V atau Q, WPH, dan lainnya. Alat ukur yang dipakai yaitu mistar ukur, terpasang pada bak dipergunakan untuk mengukur ketinggian air bak atau reservoir. Yang kedua, head tachmeter dipakai untuk mengukur putaran poros elektromotor penggerak pompa, digunakan pada saat poros berputar. Voltmeter untuk mengukur perubahan voltase atau tegangan listrik
saat pompa diperiksa, dioperasikan maksud saya. Selanjutnya yang keempat, amperes meter untuk mengukur perubahan arus listrik pada pompa yang dioperasikan. Yang terakhir, regulator voltage listrik untuk menaikkan dan menurunkan tekanan listrik. Nah, dari data hasil pengujian, yaitu berapa ada di sini, yaitu RPM-nya mulai dari 2250 sampai 2565. Buka katup pertama untuk 2250 yaitu voltnya ada 220, ampernya 1, HD-nya 10, HS-nya 29,5, PD kilogram per cm persegi 1,2, dan atau pipa itu 155,5. Untuk wire-nya 3,5. Dan data tersebut ada di sini. Untuk analisa perhitungan, hasil praktikum di mana dilakukan 3 kali katup yang berharap dimulai dari pembukaan katup 1, pembukaan katup 3, dan pembukaan katup full akan semakin besar nilai dari kapasitas aliran. Naiknya nilai dari kapasitas aliran ini dikarenakan nilai dari H juga semakin naik. Sehingga dari nilai kapasitas aliran juga semakin besar, maka mempengaruhi nilai dari head pompa, daya hidrolik, dan efisiensi pompa. Namun pada head pompa akan semakin menurun hingga semakin meningkat. Untuk daya motor dan daya mekaniknya tidak akan terpengaruh oleh perubahan pada kapasitas aliran, karena dalam pengerjaannya dipengaruhi oleh tegangan dan kuat arus listrik dan pompa. Berikut ini adalah grafik-grafik dari pengaruh terhadap proses aliran I atau proses aliran Q terhadap pompa head pompa HP. Jadi saya jelaskan yaitu ini adalah grafik-grafiknya. Untuk kesimpulannya dari praktikum fluida ini yaitu pompa sentrifugal telah dilakukan dan telah didapatkan hasil pengujian setelah telah dilakukannya perhitungan sesuai rumus yang ada di dalam buku panduan. Dari hasil perhitungan didapatkan kesimpulan bahwa semakin besar nilai dari kapasitas aliran ini dikarenakan nilai dari H juga semakin naik. Sehingga dari nilai kapasitas aliran juga semakin besar, maka mempengaruhi nilai head pompa, daya hidrolik, dan efisiensi pompa. Namun pada head pompa akan semakin menurun dengan semakin besarnya kapasitas aliran, sedangkan daya hidrolik dan efisiensi akan semakin meningkat. Untuk daya motor dan daya mekaniknya tidak akan mempengaruhi oleh perubahan kapasitas aliran, karena dalam pengerjaannya dipengaruhi oleh tegangan dan kuat arus listrik dari pompa. Untuk itu, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata saat penyampaian. Mohon dimaafkan. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.